Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwan fillah, sahabat-sahabat sekalian, pencapaian seseorang ataupun kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari seberapa sering dan seberapa baik dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa kepada Allah, kita meyakini dan kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang membutuhkan kepada Allah yang maha hebat dan yang maha kuat. Alangkah sombongnya manakala kita sebagai hamba yang diciptakannya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya doa itu adalah ibadah. Ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, yaitu yang tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di sana kita akan mengetahui bagaimana Allah membicarakan tentang ahkamus siyam, tentang ketentuan-ketentuan saum Ramadan. Dan di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan satu ayat, yaitu ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat tersebut yaitu tentang doa. Dalam rangkaian ayat-ayat saum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan satu ayat yang berkaitan dengan doa. Padahal secara zahir ayat tersebut tidak berkaitan dengan ahkamus siyam, tentang hukum-hukum saum. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkannya dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum? Maka kemudian kami membaca dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengutip pendapat dari Imam Ibnu Katsir, salah seorang mufassir yang masyhur, yang mengatakan kenapa ayat tersebut dicantumkan dalam rangkaian ahkamus siyam. Jawaban beliau adalah irsyadun alal ijtihadi fid du'a, yaitu petunjuk untuk senantiasa kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Itu menurut Imam Ibnu Katsir, yang mengatakan kita mesti bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika bulan Ramadan, ketika saum sedang berlangsung, dan bahkan ketika berbuka. Kenapa demikian pentingnya berdoa ketika bulan Ramadan? Karena kita melihat beberapa riwayat yang menjelaskan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, lisaim inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi seorang yang saum ketika bukanya ada doa yang pasti Allah ijabah. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kelompok, 3 golongan yang doanya tidak akan Allah tolak. Salah satu diantaranya adalah as-saimu hatta yuftiro, orang yang saum sampai dia berbuka. Ternyata alangkah pentingnya berdoa ketika bulan Ramadan, karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang kita inginkan, itulah yang kita cita-citakan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan. Permasalahan yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mampu menyelesaikannya. Itulah yang kita harapkan.
Maka kemudian yang namanya doa ini sangatlah penting untuk kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika bulan suci Ramadan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya ijabah doa itu adalah cita-cita kita semua. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengabulkan semua permintaan kita, tidak langsung mengabulkan semua doa-doa kita. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menangguhkan doa yang kita panjatkan hari ini nanti di kemudian hari, di mana waktu itu adalah waktu yang sangat tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian jangan sampai kita berkeluh kesah, jangan sampai kita khawatir kenapa doa kita tidak langsung Allah kabulkan. Dan kita pun harus meyakini, ketika kita berdoa kita harus yakin, karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Ketika kita mempunyai prasangka akan dikabulkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi ketika kita mempunyai prasangka doa kita tidak akan dikabulkan, itulah prasangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu yakin kepada ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika kita berdoa, jangan sampai ada keraguan di dalam doa kita. Kita mesti yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti yakin akan hal yang demikian. Ikhwati rahimakumullah, tentu untuk kemudian doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melihat dalam ayat yang tadi dibacakan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, ada dua hal yang mesti kita penuhi ketika kita ataupun ketika doa kita ingin dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah falyastajibu li, maka segeralah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah akan ataupun tentu besar kemungkinan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yu'minu bi, ini yang paling terpenting, dan berimanlah kepadaku, karena yang namanya keimanan adalah wadah untuk semua amalan-amalan kita, wadah untuk doa-doa kita. Jangan sampai keimanan kita tidak ada, kita berdoa kemudian kita berkeluh kesah. Itu adalah kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita merasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan fillah rahimakumullah, ada hal yang kemudian kita mesti hindari ketika kita ingin doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jauhi hal-hal yang haram. Jauhi hal-hal yang haram, karena hal-hal yang haram itu akan menghalangi doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah menceritakan ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasul mengatakan, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, dan makanan minumannya itu berasal dari yang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya dari perkara-perkara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makan dari perkara-perkara yang haram. Anna yustajabalah, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa orang yang seperti itu? Itulah salah satu di antara penghalang
kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam tubuh kita terdapat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mesti kita hindari sebagai umat muslim. Iwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang terbaik, berdoa yang paling baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jangan sampai kita lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.